Anatomi dan fisiologi sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia terdiri atas hidung sebagai tempat keluar masuknya udara dari luar tubuh, faring sebagai tempat terjadinya persilangan jalur sistem pernafasan dan sistem pencernaan, laring atau kotak suara atau pita suara, batang tenggorok atau trakea yang di dalam rongga dada memiliki dua cabang ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan atau bronkus. Di dalam bronkus terdapat cabang-cabang berupa saluran halus atau bronkeolus yang di ujungnya terdapat gelembung-gelembung paru atau alveoli. Dinding alveolus sangat tipis dan banyak pembuluh darah kapiler tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang ditarik dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari darah secara osmosis. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung, ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Di sini terjadi proses oksidasi atau pembakaran. Hasil dari sisa pembakaran merupakan zat karbon dioksida dan di sini dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung atau serambi kanan, kemudian ke bilik kanan dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dan alveoli. Proses pengeluaran karbon dioksida ini adalah sebagian dari hasil sisa metabolisme tubuh. Patofisiologi silikosis. Silikosis adalah salah satu penyakit akibat kerja dan tergolong jenis pneumokoniosis atau penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu. Penyebabnya adalah silika bebas atau SiO2 yang terdapat dalam debu yang dihirup secara kronik waktu bernapas dan ditimbun dalam paru-paru dengan masa inkubasi 2-4 tahun. Silikosis ditandai dengan adanya inflamasi dan pembentukan jaringan perut dari lesi nodular pada lobus paru bagian atas. Partikel silika berukuran sangat kecil yaitu kurang dari 1 mikron. Setelah terhirup melalui pernapasan akan mengendap di ujung akhir saluran pernapasan. Permukaan partikel silika akan menyebabkan produksi hidrogen, hidrogen peroksida, dan radikal bebas senyawa oksigen lainnya. Semua radikal bebas ini akan merusak lapisan lemak dinding sel tubuh. Sistem pertahanan tubuh akan merespon terhadap adanya partikel asing tersebut. Pelepasan senyawa ini akan membuat tubuh merespon dengan peningkatan suhu tubuh sehingga gejala yang dirasakan adalah demam, batuk, hingga sesak napas. Pada silikosis tingkat sedang, gejala sesak napas yang disertai terlihat pada pemeriksaan fototoraks yang terjadi adalah kelainan paru. Bila penyakit silikosis sudah berat, maka sesak napas akan semakin parah dan kemudian diikuti dengan hipertrofi jantung sebelah kanan yang akan mengakibatkan kegagalan kerja jantung. Manajemen resiko silikosis. Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki atau dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Yang pertama adalah eliminasi sumber bahaya. Pengendalian debu silika apat adalah hal yang penting dalam usaha mencegah terjadinya silikosis. Pastikan kadar silika selalu di bawah ambang batas dengan cara dust sampling atau uji debu. Perlu dilakukan secara berkala untuk memantau kadar silika pada suatu area kerja. Jika kadar silika di ambang batas, tindakan perbaikan mesti dilakukan. Tindakan pencegahan paling umum adalah dengan membasahi permukaan tanah dan biji. Yang kedua adalah substitusi alat, mesin, atau bahan. Isolasi sumber agar tidak mengeluarkan debu di ruang kerja dengan local exhauster atau dengan melengkapi water sprayer pada cerobong asap. Lalu substitusi alat yang mengeluarkan debu dengan yang tidak mengeluarkan debu. Yang ketiga adalah perancangan seperti modifikasi perancangan alat, mesin, atau tempat kerja yang lebih aman. Dapat dilakukan dengan memperhatikan ventilasi baik lokal maupun umum. Ventilasi umum antara lain dengan mengalirkan udara ke ruang kerja melalui pintu dan jendela, dan ventilasi lokal berupa pipa keluar setempat. Memberikan pelindung pada mesin-mesin yang berpotensi mengeluarkan debu. Sedang di tambang bawah tanah, ventilasi yang cukup merupakan prasyarat yang penting untuk mengurangi kadar debu. Agar perlindungan menjadi maksimal, para pekerja mesti dibekali dengan respirator atau masker anti debu. Respirator dilengkapi dengan filter hingga mampu mencegah partikel debu terhirup ke dalam paru-paru.
Yang keempat adalah administrasi. Pengendalian pencemaran di udara di dalam tambang bawah tanah. Dalam hal administrasi sendiri ada beragam macamnya. Misalnya sosialisasi hasil pengujian udara kepada para pekerja, penentuan wilayah wajib penggunaan alat pelindung diri, check-up kesehatan setiap tahun, dan adanya peraturan seperti kewajiban untuk melakukan penyiraman saat making dan pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam tambang bawah tanah. Yang terakhir adalah APD atau alat perlindungan diri tenaga kerja. Perlengkapan yang dipakai untuk melindungi pekerja terhadap bahaya kesehatan yang ada di lingkungan kerja, antara lain dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker. Penggunaan APD merupakan alternatif lain untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan. APD juga harus sesuai dan adekuat. Materi selanjutnya yaitu penata laksanaan silikosis. Menurut Susanto tahun 2011, tidak ada pengobatan khusus untuk silikosis. Namun, untuk mencegah agar penyakit silikosis tidak semakin memburuk, yaitu dengan cara menghilangkan sumber pemaparan atau dengan menurunkan kadar debu silika. Salah satu terapi yang cocok untuk penderita silikosis adalah terapi sportif. Terapi ini terdiri dari obat antitusif atau penekan batuk, bronkodilator, dan oksigen. Jika terjadi infeksi, bisa diberikan antibiotik. Tindakan preventif lebih penting dan berarti dibandingkan dengan tindakan pengobatan. Selanjutnya, penyakit silikosis akan lebih buruk apabila penderita sebelumnya sudah menderita penyakit TBC paru-paru, bronkitis, asma bronkial, dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja akan sangat membantu dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit akibat kerja. Data kesehatan pekerja sebelum masuk kerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja perlu dicatat untuk pemantauan riwayat penyakit-penyakit pekerja jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, membatasi pemaparan terhadap debu silika, yang kedua, merubah pola hidup dengan berhenti merokok, yang ketiga, menjalani tes kulit untuk TBC secara rutin setiap tahunnya, karena penderita silikosis memiliki risiko tinggi menderita tuberkulosis atau TBC. Silika diduga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri penyebab TBC. Jika hasilnya positif, maka diberikan obat anti-TBC.